Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang penuh hikmah dan pelajaran. Kisah tentang seorang ahli ibadah yang dikenal dengan ketaatan dan kesalehannya, namun tak luput dari tipu daya setan. Bagaimana mungkin seorang yang begitu dekat dengan Allah bisa terperdaya? Apakah yang terjadi sehingga ia bisa terjerumus? Mari kita simak bersama kisah ini dan ambil pelajaran berharga dari setiap peristiwanya. Kiai Abdullah, yang dikenal sebagai Abdullah Al-Abid, mendapatkan julukan ini karena ketekunannya dalam beribadah. Bukan hanya masyarakat umum yang menghargai pengabdiannya, bahkan para malaikat pun terpesona oleh kesetiaan Abdullah sebagai seorang ahli ibadah. Selain itu, Abdullah juga terkenal sebagai seorang pengajar dan mentor rohani yang sangat kompeten dengan lebih 70.000 murid. Beberapa dari murid-muridnya memiliki karomah dan kemampuan istimewa, seperti berjalan di atas permukaan air, menyembuhkan berbagai penyakit, dan terbang di atas awan. Meskipun Abdullah dikagumi oleh malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menegur mereka mengapa mempertanyakan mengapa mereka terpesona oleh Abdullah. Allah menyatakan bahwa di matanya kedudukan Abdullah tidak jauh berbeda dengan setan terkutuk. Hal ini membuat para malaikat terkejut dan bingung. Mereka berusaha mencari alasan mengapa Kiai Abdullah bisa tersesat hingga Allah mengutuknya. Meskipun ia memiliki banyak murid dan karomah yang terkenal akan kesaktiannya. Suatu hari, seorang pria yang sangat khusyuk dalam melaksanakan sholat di belakang Kiai Abdullah. Pria yang saleh ini menggunakan jubah dan sorban mewah dan tampak lebih khusyuk dibanding Kiai Abdullah sendiri. Dengan rendah hati, pria tersebut meminta Kiai Abdullah untuk mengajarkan cara beribadah dan memohon doa agar diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kiai Abdullah, dengan keimanannya yang kuat, memberikan jaminan pada pria tersebut pasti masuk surga. Pria itu penasaran dan bertanya, "Mengapa Anda begitu yakin?" Kiai Abdullah menjawab dengan tegas, "Karena Anda dan semua orang beriman sudah termasuk dalam doa-doa saya saat sholat." Kemudian, pria saleh yang berpakaian mewah itu mengundang Kiai Abdullah untuk mengunjungi pesantrennya dan melaksanakan sholat bersama. Kiai Abdullah dengan senang hati menerima undangan tersebut dan mengunjungi pesantren pria itu. Di luar dugaan, Kiai Abdullah sangat kagum dengan kemegahan pesantren tersebut. Akhirnya, pria saleh itu mengundang Kiai Abdullah untuk bersenang-senang dan mencoba minuman anggur serta hamar. Pria saleh tersebut berpendapat bahwa terkadang seorang hamba perlu beristirahat dari ibadah yang intens dan menikmati hidangan lezat sebagai anugerah dari Allah kepada manusia. Kiai Abdullah terpesona oleh pria yang baru dikenalnya ini. Namun suatu hari, pria saleh itu harus meninggalkan kota, membuat Kiai Abdullah merasa kecewa karena ia telah menikmati saat-saat bersama pria tersebut dan percakapan mereka yang menyenangkan. Sebelum berpisah, Kiai Abdullah minta saran tentang amalan yang membantunya meraih kesuksesan dunia seperti yang dimiliki oleh pria tersebut. Pria saleh itu kemudian memberikan panduan amalan kepada Kiai Abdullah agar ia dapat menyembuhkan orang-orang kesurupan atau mengalami gangguan jiwa. Seiring waktu, reputasi Kiai Abdullah terus meningkat. Dalam waktu singkat, ia menjadi sorotan di berbagai lapisan masyarakat sebagai seorang pemuka agama yang tidak hanya memiliki keahlian spiritual, tetapi juga beragam keistimewaan yang memukau, dihormati oleh puluhan ribu pengikutnya. Suatu hari, seorang gadis cantik, putri seorang raja, jatuh sakit dan terkena kesurupan.
Keluarganya memutuskan untuk mengirim beberapa orang untuk membawa gadis tersebut membawa ke pesantren Kiai Abdullah. Setelah para utusan menjelaskan maksud dan tujuan mereka kepada Kiai Abdullah, gadis itu ditinggalkan di pesantren yang terletak di pedalaman dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan perawatan yang diperlukan. Para utusan raja itu pun pergi, meninggalkan gadis cantik itu di bawah perlindungan Kiai Abdullah. Kiai Abdullah awalnya merasa senang dengan kedatangan gadis tersebut, terutama setelah sang raja memberikan bantuan besar untuk perluasan pesantrennya. Gadis cantik itu diberikan perawatan yang baik dan ditempatkan di ruangan khusus untuk rehabilitasi dan pengobatan. Namun, keesokan harinya, melalui godaan licik iblis, sesuatu yang jahat mulai merasuki hati Kiai Abdullah. Iblis pun mulai merayunya. "Wahai Abdullah, perhatikan kecantikan gadis itu, tubuhnya yang indah dan payudara yang lembut di dalam kamar ini. Tidak ada orang selain kamu dan gadis itu. Tidak ada salahnya kamu menikmati waktu dengan gadis yang tak berdaya ini, karena dia dalam keadaan gila dan tidak sadarkan diri. Bahkan setelah sembuh nanti, dia tidak akan mengungkapkan apa-apa, karena dia telah kehilangan ingatannya selama ini." Tergoda oleh suara hatinya sendiri, Kiai Abdullah kemudian menggauli dan menyetubuhi gadis cantik yang malang itu. Setelah melampiaskan nafsu birahinya, penyesalan dan ketakutan yang mendalam menghantui Abdullah. Setelah insiden tersebut, gadis malang tersebut meraba perutnya yang kian lama membesar, menunjukkan bahwa dia hamil. Seiring berjalannya waktu, Kiai Abdullah dilanda kecemasan yang tak berkesudahan. Ia khawatir gadis itu mengungkapkan perbuatan bejatnya. Jika utusan raja mengetahuinya, mereka tentu tidak akan tinggal diam, terutama pada reputasi Kiai Abdullah sebagai seorang guru spiritual yang memiliki ribuan pengikut dan banyak prestasi. Setan terus menggoda sang ahli ibadah. "Jangan khawatir Abdullah, supaya kehormatan dan reputasi tetap terjaga, kamu harus menyingkirkan perempuan itu. Kamu harus membunuhnya dan menguburkan di tempat yang jauh dari pesantren ini." Namun, Kiai Abdullah bertanya-tanya bagaimana jika utusan raja datang mencari perempuan tersebut. Setan dengan siasatnya menjawab, "Cukup katakan bahwa perempuan itu sudah sembuh dan beberapa waktu yang lalu dia pamit serta meninggalkan pesantren ini." Dampaknya Abdullah semakin tergoda oleh tipu daya setan. Tak lama setelah itu, ia membunuh gadis yang malang itu dan menguburkan di tempat yang tersembunyi, jauh dari lokasi pesantren. Namun, tanpa disadari, Kiai Abdullah tidak menyadari bahwa ada sepotong kain dari pakaian gadis tersebut yang menonjol di atas tanah. Beberapa hari kemudian, seorang utusan raja menemukan kain tersebut. Akibatnya, kuburan itu akhirnya digali kembali. Kiai Abdullah menjadi satu-satunya yang terbukti bertanggung jawab atas kematian gadis tersebut. Sekarang, ia tidak dapat menghindari bukti kain yang ditemukan utusan raja. Akhirnya, Kiai Abdullah ditangkap dan dihukum dengan cara disalib. Ketika nyawa sudah hampir meninggalkannya, muncul setan yang menyamar sebagai pria saleh yang dikenalnya. Setan menawarkan keselamatan dengan syarat kamu harus meminta bantuan dan berdoa kepadaku. Dalam situasi sulit, Abdullah bertanya, "Bagaimana saya bisa meminta bantuan dan bersujud kepadamu sementara saya terikat pada salib seperti ini?" Meskipun dalam kelemahan dan ketidakberdayaan, akhirnya Abdullah menuruti permintaan setan yang menyamar menjadi temannya. Ia pun bersujud dan berdoa kepada setan tersebut dengan isyarat. Pada akhirnya Abdullah meninggal dalam keadaan kafir karena percaya pada rayuan setan. Setelah itu setan meninggalkannya dengan mengatakan, "Wahai Abdullah, ini yang aku inginkan darimu. Sekarang kamu telah mengikutiku dan menjadi kafir terhadap Tuhanmu."
Aku menolak perbuatanmu dan aku takut kepada Tuhan semesta alam. Sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk berbuat baik. Mari kita renungkan dan diambil hikmahnya dari apa yang kita simak. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.